Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Suni. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya komunikasi dalam membangun koneksi untuk melakukan dakwah. Komunikasi merupakan sebuah jembatan yang dapat menghubungkan kita dengan orang lain. Namun, komunikasi bukan hanya tentang berbicara, namun juga dapat berupa bagaimana cara kita mendengar, merespon, dan juga memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Nah, di balik setiap percakapan ada psikologi yang bekerja. Ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan informasi, kita tidak hanya menyampaikan informasi, namun juga mengekspresikan sebuah perasaan, kemudian niat, dan juga bisa jadi status sosial. Faktor-faktor seperti emosi, sikap, bahkan hingga bahasa tubuh memainkan peran yang sangat besar dalam berkomunikasi. Dalam psikologi komunikasi sendiri mengajarkan kita bahwa 70 hingga 90% dari komunikasi manusia itu terjadi melalui bahasa nonverbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, hingga kontak mata. Contohnya mungkin jika kita ingin menunjukkan ketertarikan atau sebuah empati kepada seseorang, kita cenderung bisa menggunakan bahasa tubuh yang terbuka seperti tersenyum, ramah, atau menjaga kontak mata. Namun sebaliknya, jika kita merasa tidak nyaman, maka tubuh kita tuh cenderung mengirimkan sinyal yang berbeda, seperti menyilangkan tangan atau menghindari kontak mata. Dalam psikologi komunikasi sendiri ada juga konsep yang disebut dengan active listening atau mendengarkan aktif, yang mana hal ini seperti memberikan perhatian penuh kepada seseorang yang sedang berbicara tanpa terganggu oleh pikiran-pikiran lain gitu ya, sehingga hal ini tuh dapat memungkinkan kita untuk benar-benar memahami perasaan dan juga perspektif orang lain yang sedang berbicara itu. Namun, komunikasi yang efektif itu memerlukan empati. Ketika kita bisa memahami perasaan orang lain, kita bisa menumbuhkan perhatian kepada orang lain, kita dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dengan orang tersebut. Sehingga empati ini dapat membuat percakapan menjadi lebih tulus, menjadi membuka ruang gitu ya untuk orang lain supaya bisa berbicara lebih terbuka kepada kita. Komunikasi juga bukan hanya tentang menyampaikan informasi, namun juga tentang membangun hubungan. Sama halnya dengan dakwah, seorang pendakwah juga tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, namun juga ia membangun hubungan emosional, kognitif, spiritual kepada audiensnya. Dalam hal ini, psikologi komunikasi menjadi sebuah kerangka yang penting bagi seorang pendakwah, karena dengan memahami psikologi komunikasi, mereka dapat memberikan pesan secara efektif sehingga dapat berdampak kepada audiensnya, seperti itu. Psikologi komunikasi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana proses komunikasi dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan juga perilaku manusia. Nah, dalam konteks dakwah ini, ilmu ini tuh dapat membantu seorang pendakwah untuk memahami karakteristik audiensnya, sehingga dapat merancang pesan yang relevan dan juga memilih metode komunikasi mana yang cocok untuk audiensnya. Hakikat psikologi komunikasi dalam dakwah yaitu psikologi komunikasi ini tidak hanya berfokus pada cara penyampaian pesan, namun juga bagaimana proses komunikasi sendiri dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan juga tindakan seseorang gitu ya. Nah, dalam dakwah sendiri, prinsip ini membantu seorang dai dalam menghubungkan pesan agama dengan kebutuhan psikologis dan juga sosial dari audiensnya. Sehingga seorang dai ini tidak hanya berbicara, namun juga ia dapat memahami bagaimana audiens berpikir, apa yang mereka rasakan, dan juga cara mereka menanggapi pesan yang disampaikan. Pendekatan psikologi dalam praktik dakwah tentunya ada berbagai macam, namun beberapa di antaranya yaitu seperti membangun hubungan personal. Dakwah yang personal dan secara langsung ini cenderung lebih efektif karena audiens itu merasa dihargai gitu. Contohnya adalah pendekatan yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabat dengan dimana Rasulullah ini menyapa para sahabat dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Dengan melalui sapaan ini, ketika Rasulullah berdakwah, para sahabat itu sudah tertanam mindsetnya bahwa Rasulullah ini merupakan seseorang yang penuh perhatian dan kasih sayang, karena beliau melakukan hubungan
membangun hubungan personal dengan para sahabat tersebut gitu. Yang kedua, menyesuaikan pesan dengan karakteristik audiens, di mana seorang dai ini harus memahami latar belakang audiensnya, dengan latar belakang budaya, usia, pendidikan, dan juga apa sih kebutuhan dari audiensnya tersebut. Contohnya mungkin dakwah kepada remaja itu dibutuhkan pendekatan yang kreatif, sehingga perlu diskusi yang interaktif melalui contohnya bisa media digital atau yang lain sebagainya. Namun apabila dakwah yang dilakukan kepada komunitas yang sudah dewasa, ini membutuhkan pendekatan yang lebih reflektif lagi agar para orang-orang yang sudah dewasa itu dapat lebih memahami apa yang disampaikan. Yang ketiga, kita dapat menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, psikologi komunikasi sendiri menekankan pentingnya penggunaan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman audiens, sehingga ketika kita berdakwah atau menyampaikan pesan, kita sebaiknya menghindari istilah-istilah berat yang sulit dimengerti gitu, agar penyampaian pesan dan juga dakwahnya itu dapat lebih efektif dan juga audiensnya mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Nah, untuk yang poin terakhir sendiri, kita juga dapat memanfaatkan media teknologi, karena sekarang kan eranya digital gitu ya, sehingga penggunaan media sosial, video-video pendek atau aplikasi Islami itu dapat menunjang kemudahan kita dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Nah, di sini juga ada beberapa tantangan dalam psikologi komunikasi dakwah. Yang pertama, adanya perbedaan persepsi, di mana tidak semua audiens itu memiliki pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan oleh seorang pendakwah gitu ya, sehingga hal ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi dan pro kontra terhadap pesan yang disampaikan tersebut gitu. Tantangan kedua sendiri yaitu keterbatasan media. Contohnya mungkin kadang-kadang media yang digunakan itu kurang tepat, sehingga pesan yang disampaikan itu tidak tersampaikan secara efektif. Contohnya mungkin seorang penceramah itu hanya mengandalkan ceramah tentang tatap muka tanpa menggunakan alat bantu visual seperti slide atau video untuk menjelaskan sebuah konsep yang kompleks. Nah, jika audiensnya itu seorang remaja atau generasi muda yang mungkin terbiasa dengan melakukan presentasi visual gitu ya, mereka mungkin akan kehilangan minat dan juga merasa kesulitan untuk memahami apa pesan yang disampaikan. Untuk tantangan yang terakhir sendiri, adanya resistensi audiens, di mana ada audiens yang mengalami penolakan awal terhadap pesan agama yang disampaikan oleh seorang pendakwah. Contohnya mungkin ketika seorang audiens merasa skeptis terhadap dakwah karena menganggap bahwa agama itu hanya mengekang sebuah kebebasan gitu. Nah, pendekatan yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang pendakwah ini bisa melalui dialog atau pendekatan humanis gitu, dengan menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam itu mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan juga kepedulian sosial, atau mungkin pendekatan-pendekatan lain dengan permasalahan-permasalahan lain seperti itu. Nah, berdasarkan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, tentunya psikologi komunikasi ini dapat memberikan landasan yang kuat bagi seorang dai atau seorang pendakwah untuk menyampaikan dakwah dengan cara-cara yang lebih efektif. Jadi, mari kita terus belajar dan juga mengasah keterampilan komunikasi kita, sehingga kita dapat menciptakan interaksi yang mendalam dan juga bermakna bagi orang lain dan juga bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Saya Sofia Asuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.